Hai, selamat datang di vlogku bersama aku Kebun Aditya. Oke teman-teman, hari ini kita akan buat kompos. Nah, kompos ini sebetulnya kegiatan yang hendaknya dilakukan setiap hari ya, karena syarat untuk berkebun organik harus media tanamnya kaya akan bahan-bahan organik. Oke, ini bahan-bahan yang sudah tersedia. Yang pertama, daun-daun yang sudah dikeringkan. Jadi pastikan di kebun teman-teman juga ada tanaman berkayu ya, sehingga daun-daun yang kita pangkas itu bisa dijadikan bahan untuk kompos. Lalu berikutnya ada sampah dapur yang sudah dicacah kecil-kecil. Nah, ini adalah kulit bawang merah ya, yang saya dapatkan dari pasar. Jadi saya punya langganan ibu-ibu yang jualan di pasar, dan saya minta deh sampah kulit bawang merahnya. Berikutnya tanah kebun yang sudah mengandung mikroba, karena saya sudah berkebun secara organik selama 3 tahun. Jadi sudah tidak diperlukan lagi untuk penambahan mikroorganisme lokal. Oke, ini saya menggunakan polybag ukuran sedang ya. Lapisan terbawahnya kita beri tanah kebun terlebih dahulu, sedikit aja, yang pasti merata ya. Lalu lapisan daun-daun kering pastikan juga untuk ukurannya lebih halus, lebih lembut, pasti lebih cepat nantinya. Beri lagi dengan tanah kebun. Nah, atasnya baru kita kasih sampah dapur dan kulit bawang merah. Setelah itu tetap ya, atasnya beri tanah kebun juga. Ini untuk memastikan proses pembusukannya nanti bisa lebih cepat, karena tanah kebun sudah mengandung mikroorganisme. Ulangi setiap lapisan sampai polybag terisi penuh ya. Nah, ini saya cepatkan saja prosesnya, karena sebenarnya ini cukup lumayan memakan waktu, karena pastikan polybag terisi secara padat ya. Nah, kalau sudah terisi penuh seperti ini, jangan lupa atasnya pastikan beri tanah kebun. Nah, setelah saya rasa padat, baru saya tutup dengan polybag. Letakkan di tempat rindang dan teduh ya. Jadi jangan terkena sinar matahari langsung, dan juga jangan terkena air hujan, agar proses pembusukannya lebih cepat waktunya. Oke, ini sudah 7 hari kemudian ya. Ini saya cek, saya lihat proses pembusukannya seperti apa. Lalu langkah berikutnya, saya pindah lapisan atas untuk diletakkan di lapisan yang paling bawah, sambil tangan saya meraba apakah proses pembusukan sampah dapur dan daun-daun keringnya sudah cukup hancur. Nah, ini sambil saya pilah-pilah ukuran-ukuran, kalau dapat yang besar saya hancurkan lagi dengan saya remas-remas. Nah, setelah saya remas-remas kan terasa ya proses pembusukannya, apakah sudah cukup terlihat, sambil saya memastikan juga tidak ada gumpalan. Ini sambil saya memisah-misahkan kalau ada yang lengket atau ada yang menempel satu sama lain, sehingga memudahkan proses pembusukan di hari berikutnya bisa lebih cepat ya.
waktunya. Nah, ini bila sudah selesai, terlihat ya bahwa volume yang awalnya penuh itu sedikit berkurang lagi ya. Ini karena proses pembusukannya sudah terjadi. Nah, setelah selesai, letakkan kembali ke tempat semula ya. Jangan terkena sinar matahari langsung dan juga jangan terkena air hujan. Ulangi proses perpindahan ini setiap 7 hari sekali. Pada hari ke-30 sampai 40 itu proses pembusukannya sudah sempurna. Maka kompos bisa langsung digunakan sebagai media tanam. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dah.